Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Alamin ini maknanya adalah pemelihara alam semesta. Kata Rabbi ini dikamuskan dalam dua kisah. Kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Untuk itu kita harus melewati lorong waktu. Kemudian Nabi Musa diperintah, maka datangilah Fir'aun, maka katakanlah sesungguhnya kami Rasul Rabbil Alamin. Lalu Fir'aun berkata, bukankah kami pemeliharamu? Disinilah dikamuskan kata pemelihara dengan istilah Rabbi, Nurabbik, kami memeliharamu. Dalam kisah Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian diambil oleh pedagang dan dijual sebagai budak. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan, sesungguhnya dia pemeliharaku. Maksudnya raja yang membeli dia. Sesungguhnya dia pemeliharaku, telah baguskan kedudukanku. Itulah dua kamus tentang Rabb, artinya pemelihara. Fenomena ghafur di alam. Fenomena ghafur di alam dikamuskan dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ketika akan menaiki kapal, Nabi Nuh mengatakan, Arkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi la ghafurur rahim. Kata ghafur di sini adalah artinya yang mengembalikan. Kapal Nabi Nuh itu dibuat di bukit dan akan dikembalikan ke atas bukit. Bismillah menjalankannya dan menyampaikannya. Waghidul ma wa qudiyal amru wastawat alal judi. Dan surutlah air dan beres urusan, dan kapal Nuh istawa atas bukit Judi. Kamus kedua tentang ghafur berarti yang mengembalikan terdapat di surah Saba ayat 2. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya. Keluar darinya ini yang mengembalikan. Masuk ke bumi, keluar darinya. Masuk ke bumi, keluar darinya. Masuk ke bumi, keluar darinya. Ini fenomenanya yang mengembalikan. Dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Naik padanya ini mengembalikan. Turun dari langit dan naik padanya. Turun dan naik padanya. Di akhir ayat itu dikatakan, dia yang maha teliti yang mengembalikan. Di sini pakai kata ghafur. Itulah makna dari ghafur yang mengembalikan. Dia mengetahui apa yang masuk ke bumi dan apa yang keluar darinya dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik padanya. Dan dia yang maha teliti yang mengembalikan. Jadi ghafur artinya yang mengembalikan. Kamus ketiga itu pada doanya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman minta dikembalikan. Kembalikanlah aku. Mengapa? Karena Nabi Sulaiman tidak bisa kembali. Karena di kursinya ada badan. Kembalikanlah aku dan berilah kepadaku kerajaan. Itulah yang dimaksud pada ayat ini. Negeri baik dan Rabb pengampun. Rabb artinya pemelihara, pengampun maknanya yang mengembalikan. Pemelihara yang mengembalikan maksudnya. Rabbun ghafur, pemelihara yang mengembalikan. Maksudnya adalah air yang berlimpahan, persediaan oksigennya tidak terbatas. Itu dalam bentuk pemeliharaan. Alamnya senantiasa diremajakan kembali. Diremajakan kembali ini yang mengembalikan artinya oleh proses-proses organis. Itulah makna dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, pemelihara yang mengembalikan. Ketika Nabi Sulaiman berdoa minta dikembalikan,
ke kerajaannya, ia mengatakan kepada Allah, berilah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang sesudahku. Sesungguhnya engkau maha pemberi. Disinilah dikamuskan Al-Wahhab, maha pemberi. Bagaimana maha pemberi itu? Karena Allah memberinya angin. Maka kami putarkan baginya angin bergerak dengan perintahnya kemana yang ia sukai. Jadi bagaimana sih Allah maha pemberi? Ya, tidak tanggung-tanggung dia minta kerajaan yang tidak pantas bagi seorang setelah dia, dan dia diberi angin. Bukan itu saja, dia juga diberi kekuasaan terhadap setan-setan sebagai pembangun dan penyelam. Tentunya menyelam, mengambil mutiara, permata, dan yang lain bahkan mampu dibelenggu dan dirantai-rantai. Luar biasa pemberiannya. Jadi Al-Wahhab itu memberi tidak tanggung-tanggung. Ya, apa saja yang diminta diberi. Nah, selama ini kita berpikir bahwa setan-setan ini membangun ya di darat. Ternyata tidak, setan-setan itu membangun di dalam laut juga. Itu kita temukan bangunannya di dekat Kepulauan Solomon, 65 km dari Jayawijaya, sebelah utara Pulau Irian, Pulau Papua. Nah, ini bangunannya. Bangunan ini di dalam laut. Panjangnya sekitar 111 km. Tingginya ini mencapai 2 kilo. Tidak ada bangunan di bumi yang tingginya sampai 2 km tingginya. Lebarnya 2,7 kilo. Nah, ini adalah bangunan Y. Kalau di matematika Islam ini namanya bangun Y. Ya, bangun Y. Bangun Y yang dijejer dalam 3 dimensi. Nah, ini seperti burung yang sedang tertidur, gambar burung. Dan ini bangun Y dalam 3 dimensi. Jadi dari samping juga menunjukkan bangun orang pakai bahu. Nah, di sini kepalanya. Ini bahunya, ini kepalanya di sini. Nah, dari samping juga dia seperti bangun Y. Nah, dari sini juga seperti bangun Y. Ya, jadi bangun Y yang 4 arah. Nah, itu panjangnya 111 km. Berada 65 km dari pantai utara Pulau Irian, Pulau Papua. Dan sebagian dari setan-setan yang menyelam untuknya. Dan mereka kerjakan amalan selain itu. Dan adalah kami kepada mereka menjaga. Jadi ditegaskan bahwa setan itu bukan hanya menyelam, tapi dia mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya. Salah satu pekerjaan yang lain itu adalah membangun bangunan di dalam laut tentunya, karena dia menyelam. Dan setan-setan setiap sebagai pembangun dan penyelam. Ini yang kita sebut tembok Sulaiman. Nah, ini yang disebut bangun Y. Pusat penelitian gunung berapi di dunia itu di Pulau Jawa. Jadi tidak salah lagi kalau Nabi Lut pernah ke Pulau Jawa. Saudara, ini sepotong stupa yang ada di Arupadatu Borobudur yang tertinggal di sini. Ya, ini bukti bahwa Arupadatu itu dipindah dari sini. Anda bisa lihat modelnya, ini adalah model dari stupa. Ya, dan ini Anda bisa lihat di sekitar sini kosong, tidak ada bangunan apa-apa. Ini bukti bahwa
Arupa Datu dipindah dari sini. Anda bisa lihat, ini ada kembang, ya, kembangnya segi 6 ini. Nah, kembang segi 6 ini kita temukan juga di Arupa Datu. Cuma yang di Arupa Datu sudah meleleh, di sini tidak meleleh, saudara. Kalau dikatakan orang ini dimakan zaman, kenapa yang di sini tidak dimakan zaman? Ini bukti bahwa Arupa Datu itu adalah batu yang pernah terbang melebihi kecepatan cahaya, sehingga terjadi peluruhan. Anda bisa lihat ini masih tajam. Nanti kita bisa bandingkan yang di Arupa Datu, tidak setajam ini, ya. Ini kan tajam nih, ya kan? Nanti di Arupa Datu Anda bisa lihat ini sudah meleleh. Inilah model dari bukti bahwa Arupa Datu pernah dipindah dari sini. Dan kawasan ini semuanya kehilangan bangunan-bangunannya. Anda bisa lihat sekitar ini kosong, ya, sekitar ini kosong. Ya. Itu bukti bahwa Arupa Datu itu adalah arsnya Sabah yang pernah dipindah. Jarak ini, tempat ini ke Arupa Datu Borobudur itu 36 km. Anda bisa lihat daerah seluas ini kosong. Kemana batu-batunya? Kemana bangunannya dipindah? Siapa yang memindah? Dengan cara bagaimana bangunan di sini telah dipindahkan? Yang tertinggal itu sedikit. Yang kecil ini, Kolil. Disebut Sidrin Kolil. Semuanya sudah hilang. Pusat penelitian gunung berapi di dunia itu di Pulau Jawa. Jadi tidak salah lagi kalau Nabi Nuh pernah ke Pulau Jawa. Saudara, ini model dari Wildan, ya, anak muda. Dia menghadap ke matahari terbit. Sedangkan yang di seberang sana Gilman, dia sudah agak tua. Dia menghadap ke matahari terbenam. Ini adalah bagian dari ars Sabah yang dipindah dari Istana Ratu Boko. Ini adalah ars Ratu Sabah yang dipindah dari Istana Ratu Boko ke sini. Ini di Lembah Semut. Ya, ini di Lembah Semut. Ya. Dan ini merupakan bagian dari bentuk istana, model dari sorga. Nah, ini matahari lagi terbit sekitar pukul 5.30 waktu setempat.